Pemirsa, pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri kembali menjalani sidang terkait kasus narkoba yang menjerat keduanya. Sidang yang digelar kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beragendakan sidang putusan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Senti Panto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun, membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000. Saya sudah cukup dan ditutup. Upaya bandingnya gimana kan ya? Ya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 1 tahun penjara untuk Nia dan Ardi. Dari vonis yang dijatuhkan, pihak terdakwa Nia dan Ardi yang diwakilkan kuasa hukumnya, WOD Nur Zainab, mengaku kaget atas vonis majelis hakim. Sebagaimana yang sudah didengar oleh rekan-rekan tadi, bahwa putusan hakim adalah 1 tahun penjara. Dalam hal ini, jelas menurut kami sebagai penasihat hukum dan juga rekan-rekan lihat sendiri, mendengar sendiri perjalanan persidangan dari penuntut umum, jelas bahwa mereka ini adalah korban penyalahguna narkoba. Pemakaian sudah berulang kali, setidak-tidaknya dari bulan April, ya, dan ada ketergantungan secara psikis dan juga fisik. Jadi, secara undang-undang wajib untuk direhabilitasi. Tetapi kemudian hakim berpendapat lain. Tetapi kami menghormati, apapun keputusan hakim kita menghormati. Andri Saputra selaku jaksa penuntut umum mengatakan bahwa pihaknya tetap menghormati keputusan hakim yang menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Menurut Andri, hakim menjatuhkan vonis 1 tahun penjara karena mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai pecandu atau penyalahguna narkoba. Ya, kita sudah sama-sama mendengar, pada intinya umum menghormati putusan hakim ya, karena hakim tentunya independen, punya pertimbangan sendiri terhadap putusan tersebut. Tapi tentu kitanya penuntut umum punya waktu, diberi waktu undang-undang untuk pikir-pikir. Secara hukum bahwa putusan 1 tahun itu jelas tidak sesuai dengan fakta hukum. Tadi yang saya sebutkan bahwa ada 2 dokumen hukum, dokumen negara yang membuktikan bahwa mereka adalah korban penyalahgunaan narkotika yang wajib direhabilitasi. Tetapi oleh hakim tadi nggak dianggap, padahal itu dokumen negara. Diketahui sebelumnya, Nia dan Ardi serta supir pribadi mereka, Zen Vivanto, sebelumnya didakwa dengan pasal penyalahgunaan narkoba karena mengkonsumsi narkotika golongan 1. Atas perbuatan tersebut, ketiga terdakwa sebelumnya sempat terancam hukuman pidana 4 tahun penjara. Adapun polisi menangkap Nia dan Ardi di bulan Juli 2021 lalu setelah polisi menciduk supir pribadi mereka. Nia mengaku telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak bulan April 2021 lantaran memiliki masalah pribadi. Nia menjelaskan sejak bulan April hingga bulan Juli 2021, ia mengkonsumsi sabu sebanyak 4 atau 5 kali. Terkait vonis hukuman 1 tahun penjara, pihak Nia dan Ardi pun akan mengajukan banding. Adapun alasan pihak Nia dan Ardi mengajukan banding adalah karena Nia dan Ardi disebut sebagai penyalahguna narkoba sesuai undang-undang yang berlaku, maka seharusnya Nia dan Ardi direhabilitasi. Tetapi di sisi lain ada hak dari terdakwa untuk mengajukan upaya hukum. Jadi dalam hal ini mengajukan upaya hukum banding. Jadi kita pun menghormati putusan hakim, di sisi lain kita menghormati
keputusan daripada Pak Ardi, Bu Nia, dan Pak Ivan untuk melakukan upaya hukum mencari keadilan. Karena sesungguhnya mereka adalah korban dari penyalahgunaan narkotika. Waode lebih lanjut menegaskan bahwa pihaknya akan mengajukan banding sebagai penyalahguna narkoba sesuai undang-undang yang berlaku, maka seharusnya Nia dan Ardi direhabilitasi. Hasil asesmen dari BNN beberapa waktu lalu menyarankan bahwa Nia dan Ardi harus direhabilitasi. Fakta di persidangan jelas, hasil daripada TAT, tolong dicatat, hasil TAT dari tim asesmen terpadu yang dilakukan oleh BNN Provinsi DKI Jakarta di bulan September 2021, yang mana sebelumnya di bulan Juli 2021 itu juga ada hasil asesmen dari BNN Republik Indonesia yang menyatakan bahwa mereka adalah penyalahguna narkotika yang wajib direhabilitasi. Ini orang sakit, pengguna narkotika yang wajib direhabilitasi. Jadi ketika hakim tadi memutuskan bahwa mereka bukan penyalahguna yang wajib direhabilitasi, ini menjadi kontradiktif dengan fakta hukum yang justru ada di persidangan. Ada dua dokumen penting yang diterbitkan oleh negara. Pertama, dokumen hasil BNN Republik Indonesia. Yang kedua adalah BNN Provinsi DKI Jakarta. Ini fakta hukum yang sangat kuat yang harusnya menjadi acuan putusan majelis hakim. Ya, dengan adanya banding, maka otomatis keputusan belum ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, sehingga pengadilan pun belum bisa mengeksekusi Nia dan Ardi. Karena ini mereka langsung menyatakan banding, putusan majelis hakim tadi belum bisa dieksekusi, belum ingkrah. Sehingga posisi mereka secara hukum tidak bisa dieksekusi saat ini karena masih upaya hukum. Pihak Nia dan Ardi yang langsung mengajukan banding atas putusan tersebut, maka putusan ini belum ingkrah atau belum berkekuatan hukum tetap, sehingga sebagai jaksa eksekutor, pihaknya belum bisa melaksanakan putusan. Setelah mengajukan banding, maka berkasnya akan segera dilimpahkan ke pengadilan tinggi untuk diperiksa. Tanpa adanya proses persidangan, maka putusan dari banding ini mungkin akan keluar sekitar 2-3 bulan kemudian. Nanti kita nunggu putusan bandingnya. Artinya di putusan pengadilan tinggi itu terdakwa tidak hadir, hanya memeriksa berkas perkara aja. Di tempat terpisah, Kenang Mirdad dan Tina Kana juga kembali menjalani sidang perceraian. Namun Kenang dan Tina rupanya harus kembali bersabar menunggu hasil putusan sidang perceraian mereka. Pasalnya, sidang yang digelar kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terpaksa ditunda. Ya, sidang ditunda lantaran hasil musyawarah majelis hakim belum selesai. Untuk agenda perkara nomor 2982 pada 3/2021 atas nama Dwi Jayanti binti R. Dwi Handoyo melawan Kenang Anambut dan Binya Pambeda. Agenda hari ini memang hasil musyawarah majelis yang agendanya akan dibacakan secara elektronik code. Namun majelis hakim sampai hari ini belum selesai untuk musyawarah karena ada hal-hal tertentu yang akan dituangkan dalam hasil musyawarah tersebut, sehingga agenda selanjutnya yaitu tanggal 18 Januari 2022 untuk agenda pembacaan hasil musyawarah majelis. Jadi karena belum sempurnanya musyawarah majelis hakim pada hari ini, sehingga belum bisa dibacakan pada hari ini juga, yaitu majelis hakim juga telah menunda perkara di sidang yang akan datang, yaitu Selasa tanggal 18 Januari 2022 dengan agenda membaca hasil musyawarah majelis. Kan saya juga belum diupdate apa-apa sama pengacara saya. Gitu. Emang harus datang besok untuk apa ya? Untuk ngambil surat putusannya Mas gimana? Oh, saya masih belum tahu sih, saya masih belum ngobrol sama pengacara saya. Diketahui sebelumnya, Tina menggugat cerai Kenang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Agustus 2021 lalu. Meski Tina selama ini bungkam terkait alasannya bercerai, namun gugatan itu dilayangkan Tina setelah isu perselingkuhannya terkuak di media sosial. Harapannya kalau misalnya berpisah ya sudah kan, saya juga udah mulai terbiasa ya kan.
ya sudah jalanin aja, ikhlasin aja lah. Siap untuk melepas, siap juga untuk menerima, itu aja sih. Anak-anak Di lain pihak, Kenang sempat berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun tampak Tina enggan mencabut gugatan dan terus maju hingga detik ini. Kemarin, Kenang yang ditemui awak media tampak sudah ikhlas dan menunggu putusan pengadilan. ada komunikasi terakhir Mas dengan mantan mungkin? Belum. Nih justru komunikasi sama dia mulu nih. Iya kan. Ya, Kenang mengaku dirinya akan merasa lebih lega jika sudah dapat putusan pengadilan. Kenang juga mengungkap jika sudah selesai semua permasalahan rumah tangga, dirinya bisa lebih fokus menjalani kehidupan lebih baik ke depannya. Jadi udah bakal siap untuk menerima apapun keputusan. Harus siap. Tapi ngerasa sedih dan berat nggak sih awal tahun harus dijalani seperti ini? Saya mungkin lebih ke apa ya, justru sekarang lebih tenang kali ya kalau memang sudah ada keputusan gitu. Karena kan kemarin itu jatuhnya ngambang. Kalau memang sekarang memang ternyata harusnya sudah berpisah ya, setidaknya saya sudah tahu lah apa yang harus saya lakuin, apa yang harus saya jalanin ke depannya, itu aja sih. Tak hanya itu, selama menjalani persidangan dan menghadapi permasalahan rumah tangga, Kenang bersyukur dirinya mendapat support dan doa penuh dari keluarga, termasuk sang adik Naysila Mirdad yang kerap mendampinginya saat menghadiri persidangan. Ini dia ada di sini sekarang, nemenin saya mulu, hampir 24 jam ya kamu nemenin Keluarga saya. juga pada datang dari Bali ya kayak. Iya, Bagaimana sih perasaannya disupport sama keluarga? seneng banget nguatin saya sekali itu. Terus Kak, keluarga kemarin kesini nyempetin waktu apa sih yang mereka sampaikan untuk menguatkan Kakak sendiri? Yang pasti dukungan aja sih, dukungan untuk saya, selalu ada untuk saya, sampai kakak saya aja datang ke Jakarta untuk saya. Thank you, terima kasih. Ya, Kenang juga sempat mengungkap perihal anak-anaknya yang sudah mengetahui keputusan berpisah kedua orang tuanya. Kenang pun berharap yang terbaik atas segala permasalahan yang menimpa rumah tangganya dengan Tina. Anak-anak kabarnya gimana nih Mas? Anak-anak baik, anak-anak juga udah tahu semuanya. Kalau gitu aku izin dulu, nggak apa-apa ya? Iya. Makasih, Maaf, Kak. Makasih. buru-buru. Thank you. Hati-hati Mas Kenang. Iya, mari.